Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus Tuhan kita bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul menghindari berpikir negatif. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa, ucapan syukur dan kemuliaan kita kepada Tuhan. Bapa yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih-Mu. Saat ini kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Menjadikan firman ini direma dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Berpikir memiliki arti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan atau menimbang-nimbang segala sesuatu dalam ingatan. Sedangkan kata negatif artinya tidak tentu, tidak tegas, tidak pasti, kurang yakin, menyimpang dari pendapat umum, bersifat tidak nyata, dan tidak membangun. Jadi, berpikir negatif berarti tidak menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu sehingga menyimpang dari pendapat umum dan bersifat tidak membangun. Dan hari-hari ini kita mendapati banyak orang yang berpikir menyimpang ataupun negatif. Bahkan ada fenomena yang menunjukkan bahwa berpikir negatif sudah mendarah daging dalam hidup orang-orang tertentu. Apapun yang dikemukakan oleh orang lain, selalu saja direspon orang tersebut secara negatif. Sekalipun pendapat orang lain itu adalah untuk membantu atau menolongnya, namun ia tetap saja berpikir negatif. Berpikir negatif boleh jadi menjadi awal dari kegagalan dan keruntuhan kita, karena kita selalu berpikir menyimpang dari yang seharusnya. Berpikir negatif akan cenderung menumpuk masalah atau persoalan. Berpikir negatif boleh jadi akan menjadikan segala sesuatu menjadi rumit, susah, bermasalah, suram, dan tidak terselesaikan. Seseorang yang selalu berpikir negatif akan menimbulkan dendam, benci, iri hati, tinggi hati, dan sombong terhadap sesama. Berpikir negatif akan menimbulkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Atau bisa dikatakan bahwa ketika kita selalu berpikir negatif, maka akan dapat menimbulkan banyak persoalan. Apabila berpikir negatif itu tidak dibendung, maka akan banyak orang, teman, atau kawan bicara yang akan meninggalkan kita. Dan berpikir negatif yang berkelanjutan akan mengakibatkan tidak adanya sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Semua itu adalah awal dari kegagalan yang sudah mengintai dalam kehidupan kita. Hal inilah yang juga dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka selalu berpikiran negatif terhadap apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Lukas 5:21, di sana firman Tuhan menuliskan, "Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Melalui ayat firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berpikir negatif tentang dua hal besar dalam hatinya. Yang pertama, mereka mempertanyakan siapakah orang yang menghujat Allah ini. Lalu kedua, mereka mempertanyakan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Mereka selalu mencari-cari masalah, membuat masalah, dan menjebak Yesus supaya mereka dapat menangkap dan mengadili Yesus. Mereka mengabaikan segala mukjizat penyembuhan banyak orang sakit dan orang kerasukan setan. Mereka juga berpikir negatif terhadap pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus pada orang-orang yang berdosa. Oleh sebab kebiasaan mereka yang selalu berpikir negatif terhadap segala didikan, ajaran, dan firman yang disampaikan Yesus yang membawa sukacita dan damai sejahtera, maka mereka semakin dendam, benci, iri hati, tinggi hati, dan sombong terhadap Tuhan Yesus dan juga para murid. Menurut beberapa catatan, berpikir negatif sangat mengganggu kehidupan kita. Di samping kondisi psikis menjadi tidak nyaman, tidak tenang, tidak ada sukacita, dan tidak damai sejahtera, beragam penyakit pun akan datang mengancam. Apabila seseorang selalu berpikir negatif terhadap orang lain, maka ia akan kehilangan berbagai peluang yang positif dalam beragam perkara. Rasa khawatir, bimbang, was-was, pesimis, dan tidak percaya diri pun akan menghindapinya. Seseorang yang selalu berpikir negatif umumnya lupa bahwa di luar dirinya ada Tuhan yang maha bijak dan maha tahu. Ia lupa bahwa hidupnya adalah karena kasih karunia-Nya, karena kasih karunia Tuhan. Karenanya, semuanya itu menjadi pangkal dari pudarnya rasa takut kita atau rasa takut seseorang akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 5-8 mengatakan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh." Ayat 6, "Karena keinginan daging adalah maut,
tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yaitu jadi katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Melalui ayat ini, firman Tuhan memberi didikan, ajaran, dan nasihat kepada kita bahwa kita adalah berasal dari keturunan Allah dan roh Allah ada dalam hidup kita. Karenanya, kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh Allah, yang mana berisikan damai sejahtera dan tentunya hal-hal yang positif. Bukan malah memikirkan hal-hal yang dari daging, yang berisikan maut dan juga hal-hal yang negatif, dan akhirnya membuat kita semakin jauh dan tidak takut lagi akan Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk berpikir positif dan memikirkan hal-hal yang berasal dari roh Allah, maka perkenanan Tuhan akan ada atas kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Karena kami belajar Tuhan, untuk kami menjauhkan pikiran negatif dalam hidup kami, Bapak. Namun gantinya Tuhan, kami berpikiran positif. Karena kami tahu Bapak, bahwa Allah ada dalam hidup kami, roh Allah ada dalam hidup kami. Dan karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Maka dari itu Bapak, kami hadir ini mau belajar Bapak untuk berpikiran positif, memikirkan tentang hal-hal rohani ya Tuhan, hal-hal yang berasal daripada roh Allah ya Bapak, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang sejahtera Tuhan. Kami tidak perlu lagi was-was, takut, khawatir terhadap kehidupan kami, tapi kami memandang segala kehidupan kami, memandang orang lain itu secara positif ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berpikiran positif, perkenanan-Mu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.